Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita kembali lagi di pelajaran matematika. Hari ini kita akan kembali belajar mengenai bentuk pecahan. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan mengulang kembali, mengingat kembali tentang pecahan desimal. Apakah ada yang masih mengingat apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal adalah pecahan yang menggunakan simbol ini. Apa? Simbol koma. Ya benar. Nah, contoh yang pertama. 4 ada tanda ini dan angka 5. Dibacanya 4,5. Kemudian yang ini 12,5. Yang ini 7,98. Yang ini dibacanya 123,4. Yang ini 15,234. Ibu, lalu apa bedanya? Bedanya adalah yang di depan kita bacanya normal ya. 123, 15, 7, 12, 4. Sedangkan kalau di belakang koma kita bacanya satu-satu. Lihat, ini bukan dibaca 7,98, bukan. Tapi dibacanya 7,98. Lihat yang ini, bukan dibaca 15,234, bukan. Tapi dibacanya 15,234. Ya, dibaca kalau di belakang koma dibacanya satu-satu angkanya. Oke, Ibu harap anak-anak sudah ingat tentang pecahan desimal ini. Ya, tentang pecahan desimal ini Ibu harap anak-anak sudah mengingatnya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah tahu tentang pecahan desimal, apa yang akan kita lakukan? Seperti hari Kamis kemarin, hari Selasa kemarin ya. Hari Selasa kita sudah belajar tentang mengubah pecahan juga. Tapi kita ubahnya dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Saat ini kita akan belajar tentang pecahan biasa dan campuran yang diubah menjadi pecahan desimal. Dari pecahan yang bentuknya seperti ini, kita akan ubah menjadi sesuatu yang ada komanya. Di sini misalnya angka 4,5. Misalnya seperti itu. Oke anak-anak, kita akan ubah yang seperti itu menjadi pecahan desimal. Nah, contohnya ya, dalam mengubah ini ada dua cara. Cara satu. Cara satu adalah misalnya kita punya 1/2. Cara satunya adalah ingat anak-anak bahwa pecahan desimal adalah pecahan yang penyebutnya adalah angka 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, berarti kita akan ubah ini menjadi angka 10 atau 100 atau 1000. Biasanya kita ubahnya ke angka yang paling dekat, yaitu 10. Maka yang kita lakukan adalah membuat ini menjadi 10. Bagaimana caranya? Kita mengalihkan dengan sesuatu agar ini menjadi angka 10. 2 kali berapa sama dengan 10? Ya, 5 ya. Maka kalau di bawah kita taruh 5, di atas juga kita taruh angka 5. Maka kita kalikan nih, 1 kali 5 sama dengan 5. 5 dibagi 10 adalah 0,5. Nah, seperti ini. Atau bisa kita buat seperti ini, 5/10. Ini kita coret 1, kita taruh 0. 5 bagi 1 berapa? 5. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian kita bisa lihat di contoh yang kedua. Ini contoh nomor 1 masih dengan cara 1. Ini contoh nomor 2.
Kita pakai 1/4. Kira-kira apakah 4 kalau dikali dengan sesuatu bisa menghasilkan 10? Tidak ya. Maka kita lanjut. Setelah 10 ada 100. Maka kita tulis di sini 100. 100 itu adalah hasil perkalian dari 4 dikali berapa? 4 kali berapa menghasilkan 100? Iya, 25. Atau kita bisa buat 100 bagi 4 sama dengan berapa? 25. Kalau di bawah 25, maka di atas juga 25. Maka kita taruh di sini. 1 kali 25 sama dengan 25. 25 dibagi 100 sama dengan 0,25. Gitu ya anak-anak ya. Kemudian kita mau lihat lagi nomor 3. Bagaimana dengan nomor 3 ini? Misalkan ibu punya, kalau ini kan pecahan biasa semua, ya kan? Pecahan biasa semua. Bagaimana kalau ibu punya 5/4? 5/4 ini sama dengan apa anak-anak? 1/4. Bagaimana caranya? Kalau 5 dibagi 4, paling mendekati adalah angka 1. Dan sisanya adalah 1. Maka dia jadi 1/4. Kita bisa buat ya, seperti ini. 1/4 dikali dengan berapa? Supaya dia bisa menghasilkan angka 100. Ya. Oke, ini taruh 1 di depan karena ada 1. Kira-kira berapa? 25. Ya, 25. Ini juga 25. Maka ini 25. Kita taruh, jangan lupa ini ada 1, maka taruh 1 di depan. Koma, ini tadi berapa? 25. Atau kita bisa juga yang pakai 5/4. 5/4 kali berapa? Supaya menghasilkan 100. Ibu ganti warna. 25. 25. Menghasilkan 125. Maka dia 1,25. 125 dibagi 100 sama dengan 1,25. Oke, ini baru cara yang pertama. Ini adalah cara yang pertama. Sekarang kita akan belajar cara yang kedua. Cara yang kedua. Cara yang kedua adalah ini lebih mudah. Kalau anak-anak tahu cara pembagian bersusun. Ya, dengan pembagian bersusun. Maka kita taruh di sini 1 di luar 4. Apakah 1 bisa bagi 4? Tidak. Maka kita tambahkan 0 di sini. Di sini juga kita tambahkan 0. 10 bisa bagi 4? Bisa. Maka taruh tanda koma. 4 kali berapa yang mendekati angka 10? 2. Ya. 2 kali 4, 8. Dikurangi 10 kurang 2, 10 kurang 8, 2. Apakah bisa dibagi? Tidak. Kita taruh lagi tambah 0. 20 bagi 4, 5. Maka hasilnya adalah 0,25. Bagaimana dengan 1/2? Kita lihat. Taruh juga sama. 1 di sini, 2. 1 bisa bagi 2? Tidak. Maka kita taruh angka 0. Sini juga 0. 10 bagi 2 sama dengan 5. 5 kali 2 sama dengan 10 dikurangi 0. Ini juga ya harusnya 20 terus 0. Oke, kalau sudah 0 berarti jawabannya ini. Maka kita simpulkan bahwa 1/4 kita ubah kalau dalam pecahan desimal menjadi 0,25. Dan 1
per 2 kita ubah menjadi 0,5. Bisa paham anak-anak? Nanti kalau tidak paham bisa nonton lagi ya videonya yang di video ini. Kemudian yang selanjutnya adalah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran. Nah, kalau yang ini caranya adalah kita kembali ke konsep bahwa desimal adalah pecahan yang penyebutnya adalah 10, 100, 1000, dan seterusnya. Ya. Nah, misalkan kita punya 0,5 ya. Nah, 0,5 ini kita lihat. Ada berapa angka di belakang koma 1? Ya, Ibu berikan cara gampangnya. Maka dia akan dikalikan dengan penyebut yang nolnya ada 1. Mana? 10. Maka dia dikalikan dengan 10 per 10. Maka kita akan dapat 0,5 kali 10 sama dengan 5 per 10. Kemudian kita akan menyederhanakan. Kalau jawabannya udah ini sudah benar ya. Kalau jawabannya sudah sampai di sini, dia sudah benar. Tapi kalau anak-anak bisa sampai step menyederhanakan, akan lebih baik. Bagaimana caranya? Kita punya 5, kita punya 10. Angka berapa yang bisa sama-sama membagi mereka berdua? Harus sama angkanya. Supaya menjadi sederhana. Iya, 5 bisa dibagi 5 enggak? Bisa. 10 bisa dibagi 5? Bisa. Maka kita bagi dengan 5. Di atas 5, di bawah juga 5. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Maka 0,5 kalau kita ubah menjadi pecahan biasa adalah 1 per 2. Coba Bu, yang lain. Oke, kita akan coba. Misalkan kita punya 0,25. Nomor 1, nomor 2. Kita punya 0,25. Lihat, ada berapa angka di belakang koma? 2. Maka kita akan kali dengan yang nolnya ada 2. Mana? Ya, yang ini. Maka kita kalikan dengan 100 per 100. Ya. Maka kita bisa lihat 0,25 dikali 100 sama dengan 25. Bu, kok Ibu mudah sekali? Caranya seperti ini. Ya, kita bisa seperti ini. Kita coret ini. Set. Taruh jadi begini. Coret lagi. Ini coret, maka jadi begini. Jadi 25. Gitu ya. Itu cara mudahnya. Per 100. Kita tulis lagi pada 100. Nah, anak-anak, angka berapa yang bisa sama-sama membagi angka ini? Kita lihat ya. 25 bisa dibagi 25? Bisa. 100 bisa dibagi 25 enggak? Bisa juga. Ya, maka kita bagi dengan 25. Sama dengan 25 bagi 25, 1. 100 bagi 25, 4. Tapi kalau anak-anak nanti menjawabnya hanya sampai di sini, hanya sampai yang ini, hanya sampai yang sebelah sini, itu sudah benar ya. Tapi kalau anak-anak mau belajar cara untuk mengubah pecahan, menyederhanakan pecahan supaya lebih kecil angkanya, bisa juga. Tapi kalau sudah di sini, sudah benar, sudah dapat poin. Oke, itu ya. Nah, kemudian anak-anak akan coba mengerjakan soal-soal yang ini ya. Ada pecahan biasa. Kita hanya sampai pecahan biasa dulu ya. Karena kalau ini dia juga seperti pecahan campuran. Kenapa bisa dibilang pecahan campuran? Karena penyebutnya lebih kecil daripada pembilang. Seperti itu ya. Kemudian kalian coba kerjakan ini dengan cara terserah mau pilih cara 1 atau cara 2. Kalau yang ini
dengan dikalikan sesuatu. Ya, oke. Ngerti ya? Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati.